Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga kita, yaitu pelajaran sosiologi kelas 12 ya, kelas 12 PS. Hari ini kita akan membahas tentang faktor pendorong perubahan sosial ya. Oke, sebelum itu ada kata-kata spasi ya. Untuk mencapai kehidupan yang serba mudah, kita mesti melalui proses yang tidak mudah. Jadi kalau kita ingin ada pepatah itu kurang lebih bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Salah satu contoh pepatahnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hal itu tidak digapai dengan mudah, tapi melainkan dengan darah dan keringat beserta doa yang harus senantiasa diiringi ya. Baik, Pak Septian insya Allah seorang guru motivator. Amin. Oke, baik. Langsung saja. Faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu faktor internal dan juga nanti ada faktor eksternal ya. Oke, langsung saja. Faktor pendorong perubahan sosial maksud saya. Yang pertama itu ada faktor internal ya. Salah satu penyebab pendorong perubahan sosial itu yang pertama ialah bertambahnya dan atau berkurangnya jumlah penduduk ya. Bertambah atau juga berkurangnya penduduk. Kalau bertambah itu sering disebut dengan natalitas dan kematian itu sering disebut dengan mortalitas. Oke. Kemudian perlu diketahui juga kalau faktor internal itu berasal dari dalam, misalnya dari dalam negeri tersebut yang melakukan perubahan sosial, dan juga kalau eksternal itu dari luar perubahannya. Kemudian setelah bertambah atau berkurangnya penduduk, yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Oke, penemuan-penemuan baru ini juga dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama discovery dan kedua itu invention. Apa ya sih invention dan discovery? Oke, langsung saja kita bahas. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Singkatnya nih, kamu nemuin minyak bumi. Nah, kamu nemuin minyak bumi tersebut, itu disebut juga discovery. Ini discovery. Atau kamu nemuin batu bara atau nemuin emas, itu disebut discovery, penemuan baru. Kemudian ada setelah discovery ada yang namanya invention ya. Invention di sini maksudnya penemuan baru yang kamu hasilkan setelah kamu menemukan unsur-unsur kebudayaan yang setelah kamu temukan terlebih dahulu. Contohnya tadi minyak bumi nih udah kamu temuin. Kemudian inventionnya apa? Inventionnya manfaat dari minyak bumi tersebut bisa menjadi bahan bakar dari kendaraan. Oke, ngerti ya? Oke, langsung ke slide selanjutnya. Ya, yang kedua, tetap masih yang kedua, ada dibagi menjadi tiga ya, penemuan-penemuan baru. Oke, yang pertama itu maksud saya pola memancar. Oke, pola memancar ini seperti ini ya. Oke, pola memancar itu penemuan baru yang memberi dampak ke segala arah. Oke, contohnya penemuan baru yaitu internet. Manfaat dari internet ini bisa membangkitkan seseorang itu melakukan penemuan-penemuan baru. Contohnya sekarang semenjak ada internet bisa belajar online, kemudian belanja online, ojek online, berita online, media sosial, GPS, kemudian penelitian online juga bisa melalui GFOM salah satunya, kemudian kajian online Islam. Oke. Jadi satu penemuan bisa menjalar ke segala penemuan baru. Oke, yang kedua itu pola menjalar. Oke, pola menjalar itu seperti apa nih? Pola menjalar ialah penemuan baru yang mengakibatkan perubahan yang menjalar terhadap perubahan lain. Contohnya seperti ini ya.
Kalian tahu bubuk mesiu ya? Bubuk mesiu itu pertama kali itu ditemukan di Cina. Itu sebagai alat ataupun sebagai bahan untuk membuat petasan ya ataupun kembang api. Nah, setelah bubuk mesiu ditemukan ketika zaman penjajahan dulu ataupun Inggris datang ke Cina ya, bubuk mesiu itu ditemukan di Cina. Kemudian bubuk mesiu itu dijadikan sebagai bahan peluru di pada pistol ya. Kemudian setelah bubuk mesiu dijadikan bahan untuk pistol pelurunya, kemudian perkembangan selanjutnya dari bubuk mesiu itu lebih besar lagi dikembangkan oleh orang menjadi peluru untuk tank. Nah, kemudian ketika tank sudah terbentuk dan segala kayak pesawat tempur dan lain sebagainya misalnya ya, kemudian muncul juga penemuan baru yang disebut perang. Jadi dari bubuk penemuan standar bubuk mesiu itu bisa mengembangkan menjadi perang ya. Kemudian ketiga itu pola memusat. Nah, contohnya pola memusat ini beberapa penemuan baru itu dikembangkan menjadi suatu penemuan baru. Misalnya nih ya, seperti ini rangkaiannya minyak bumi ditemukan oleh si A, kemudian mesin ditemukan oleh si A, si B, kemudian lampu ditemukan oleh si C. Jadi tiga penemuan oleh tiga orang yang berbeda ini dijadikan satu, itu menjadi penemuan baru yang disebut dengan mobil. Oke, ngerti ya sampai sini. Kemudian tetap pada faktor internal ya. Kemudian yang ketiga itu pertentangan masyarakat dan empat terjadinya pemberontakan atau revolusi. Salah satu contohnya yang sering bergejolak pada tahun pergantian dari Soeharto ke maksud saya dari Pak Soekarno ke Pak Soeharto, itu salah satunya ialah pemberontakan atau pertentangan masyarakat yang mengatasnamakan organisasi PKI ya. Ini sering dibahas ketika pelajaran PPKN di sekolah ya. Oke, kemudian faktor eksternal. Kalau internal itu dari dalam, kemudian kalau faktor eksternal ini dari luar ya. Dari luar contohnya bukan kehendak dari manusia. Salah satunya yang pertama itu lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Contohnya ialah bencana alam. Bencana alam ini bisa terbagi menjadi beberapa macam ya. Contohnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami dan lain-lain sebagainya. Kedua itu ada peperangan ya. Peperangan ini berasal dari luar. Orang-orang masuk ingin ketika zaman VOC ya, zaman VOC masuk ke dalam Indonesia untuk mengambil kekayaannya. Kemudian rakyat Indonesia memberontak, kemudian terjadilah peperangan di sana. Itu salah satu faktor pendorong perubahan sosial. Kedua dalam faktor eksternalnya ya. Ketiga itu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Salah satunya ini ya, anak-anak punk ini bukan berasal dari dalam negeri ya, ini termasuk kebudayaan dari luar Indonesia ya, dimana mereka tersebut meniru kebudayaan dari luar sehingga terjadilah perubahan sosial secara eksternal. Oke, baik, ngerti ya? Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai Perang Dingin. Perang Dingin sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut persaingan di antara dua negara adik kuasa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet atau yang kita kenal dengan nama Rusia, yang terjadi antara tahun 1947 sampai 1991. Tokoh yang mempopulerkan istilah tersebut adalah Bernard Barnes dan Walter Lippmann dari Amerika Serikat. Berlangsungnya Perang Dingin. Perang Dingin terjadi sebagai akibat dari konflik ideologi antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kemunculan dua blok yang semakin diakui eksistensinya ini
ditandai dengan persaingan kepentingan yang tajam, yaitu kedua negara ini sama-sama menyebarkan paham ideologi mereka ke negara-negara bawahan mereka, yaitu Amerika dengan ideologi demokrasi dan kapitalisnya, sedangkan Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Strategi yang dilakukan Amerika untuk menyebarkan paham ideologinya adalah dengan melakukan politik containment of komunisme, dikembangkan melalui bantuan ekonomi dan militer. Yang pertama ada trauma doktrin, yaitu Amerika memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada negara Turki dan Yunani yang pada saat itu mendapat ancaman dari Uni Soviet. Yang kedua, Marshall Plan, yaitu Amerika memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara di benua Eropa. Sedangkan strategi Uni Soviet membuat Molotov Plan yang tujuannya untuk menata kembali perekonomian negara-negara Eropa Timur. Mengapa negara Eropa Timur? Karena di Eropa Timur sedang berkembang ideologi komunisme, yaitu ideologi yang dianut oleh Uni Soviet. Selama Perang Dingin berlangsung, kedua negara adik kuasa tersebut tidak pernah terlibat langsung dalam suatu peperangan, tetapi mereka selalu berada di belakang negara bersengketa dengan memberikan bantuan senjata. Jadi, Amerika dengan Uni Soviet tidak pernah melakukan peperangan terbuka secara langsung. Mereka hanya mendukung negara-negara yang bersengketa. Akibat Perang Dingin, yaitu pada bidang politik, mereka menjalankan politik pecah belah, yaitu untuk memecah belah negara, contohnya seperti negara Korea Utara dan Korea Selatan, di mana negara Korea Utara berpaham komunis, sedangkan negara Korea Selatan berpaham demokrasi. Pada bidang militer, mereka membentuk paksa pertahanan, yaitu membuat organisasi demi untuk mempertahankan ideologi mereka di negara lain. Pada bidang ekonomi, mereka memberikan bantuan ekonomi kepada negara lain sekaligus untuk menyebarkan paham ideologi mereka. Pada bidang luar angkasa, mereka sama-sama membuat pesawat yang bisa mencapai keluar angkasa, yaitu Rusia dengan pesawat angkasa Sputnik, sedangkan Amerika meluncurkan pesawat ulang-alik atau dengan yang lebih dikenal dengan nama Vanguard. Berakhirnya Perang Dingin. Yang pertama, alasannya adanya perundingan antara kedua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana mereka membuat perjanjian melalui Strategic Arms Limitation Talks atau yang disingkat dengan SALT, atau yang bisa dikenal dengan nama Perundingan Pembatasan Senjata Strategis, di mana SALT itu terjadi 2 kali, yaitu SALT 1 yang berlangsung di Finlandia dan SALT 2 yang berlangsung di Swiss. Untuk pemahaman selanjutnya, simak video berikut ini ya. Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah sebuah kondisi yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua, di mana dunia dalam situasi tegang akibat dua negara besar yang saling berseteru. Ya, Amerika Serikat yang demokratis kapitalis melawan Uni Soviet yang komunis. Bisa dibilang Perang Dingin adalah perang ekspansi ideologi negara-negara kuat ke negara lemah pasca Perang Dunia Kedua. Tentu kedua negara ini juga didukung oleh keinginan untuk berkuasa. Amerika memulai ekspansinya dengan strategi politik containment yang terdiri atas Marshall Plan di Eropa, Truman Doctrine di Turki dan Yunani, juga Colombo Plan di Asia. Pada dasarnya, program-program ini bertujuan membantu negara-negara miskin pasca Perang Dunia Kedua untuk mencegah tumbuhnya ideologi komunis. Tentu sekalian promosi ideologi mereka sendiri. Uni Soviet juga nggak mau kalah. Negara-negara Eropa Timur bergabung dengan Uni Soviet, termasuk sebagian dari Jerman, yaitu Jerman Timur.
Disinilah awal mulanya perpecahan Jerman ketika Joseph Stalin memblokade ekonomi Jerman Barat. Lalu berdiri deh North Atlantic Treaty Organization atau disingkat NATO oleh Amerika Serikat. Semacam geng negara-negara Atlantik Utara yang kalau satu negara anggotanya diserang, jadi masalah semua anggotanya. Uni Soviet juga membuat Pakta Warsawa untuk naiknya NATO ini. Jadilah pembentukan terminologi Timur untuk mewakili komunisme dan Barat untuk mewakili demokrasi dan kapitalisme. Nah, dampak dari perang dingin ini bukan hanya di Eropa dan Amerika saja, tapi sampai ke negara-negara Asia. Terjadi berbagai proxy war atau perang sekunder, yaitu perang yang di samping persaingan Amerika dan Uni Soviet, seperti Jerman Barat dan Jerman Timur, Korea Utara dan Korea Selatan, perang di Cina antara Mao Zedong dan Chiang Kai-shek, juga Vietnam Utara dan Vietnam Timur. Negara-negara yang terbagi ini berperang karena perbedaan ideologi yang dimiliki oleh kedua negara besar tersebut. Jadi sepertinya Amerika dan Uni Soviet berhasil ya. Selama proxy war, kedua kekuatan besar ini duduk di kursinya sebagai provokator. Negara-negara yang berkonflik mendapatkan dukungan besar dari Amerika dan Uni Soviet untuk saling mencegah ideologi satu sama lain semakin meluas. Tak cuma perang ideologi, Amerika Serikat dan Uni Soviet juga saling berlomba-lomba senjata nuklir. Meskipun PBB sudah membuat Atomic Energy Commission untuk mencegah perang nuklir terjadi, kedua negara ini belum bisa juga duduk tenang dalam sebuah kesepakatan. Cepatnya Uni Soviet dalam mengejar teknologi Amerika di persenjataan nuklir membuat hubungan mereka semakin tegang. Selain itu, mereka juga saling berlomba dalam teknologi luar angkasa. Saling mengirim kapal luar angkasa dari mulai tanpa awak sampai berawak. Dari mulai mengitari bumi sampai mendarat di bulan. Semua dilakukan karena dapat membuktikan siapa yang lebih. Kejar-kejaran anjing dan kucing ini pun akhirnya berakhir ketika Uni Soviet dalam kepemimpinan Gorbachev ingin mengalihkan anggaran negara untuk lebih fokus menangani masalah-masalah internal seperti ekonomi dan kesejahteraan negara itu sendiri. Sedikit demi sedikit senjata mereka pun ditarik dan komunis mulai runtuh. Jerman kembali bersatu dengan runtuhnya tembok Berlin dan pada tahun 1991 Uni Soviet bubar menjadi negara-negara yang independen. Perang dingin pun akhirnya berakhir. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.